wabarakatuh. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai analisis data pasien COVID menggunakan Jupyter Notebook. Yang pertama, kita import Pandas dulu. Pandas SPD. Selain Pandas, kita juga memerlukan NumPy. Jadi kita import dulu. Import NumPy SNP. Dan selanjutnya yaitu import matplotlib.pyplot splt. Ini untuk menggambarkan grafik kenaikan atau penurunan dari pasien COVID. Langsung kita run. Sambil menunggu, kita definisikan dulu bacaan dari file yang akan kita analisis. Saya tulis di sini DA. Membacanya yaitu dengan perintah pd.read_csv. Lalu kita masukkan datanya. Datanya saya simpan dalam bentuk data COVID. Saya simpan di D, data COVID. Ini adalah data yang akan saya analisis. Lupa .csv. Kita run. Sekarang kita baca datanya. Nah, ini merupakan data yang akan kita analisis. Data ini terdiri dari 306.429 baris dan 8 kolom. 8 kolom itu terdiri dari kolom nomor, observation date, province, country, last update, confirmed date, dan recover. Dari data ini kita bisa lihat bahwa kemunculan wabah COVID ini pertama kali berada di mainland China, yaitu satu orang terkonfirmasi dengan tanggal observasinya itu tanggal 22 Januari 2020 dan diupdate terakhirnya itu tanggal 22 Januari 2020 pukul 17.00. Ya, dari data ini kita bisa lihat jumlah yang terkonfirmasi, jumlah kematian, dan yang berhasil sembuh karena COVID. Setelah itu, di sini saya akan menjumlahkan banyaknya orang yang terkonfirmasi COVID, yang meninggal karena COVID, dan yang sembuh akibat COVID. Kita tambahkan kolom baru, yaitu dengan perintah, saya akan tambahkan kolom total. Total sama dengan DA confirmed ditambah DA date tambah DA selanjutnya kita tambahkan dengan insert. Insert di sini digunakan untuk menambahkan total ke dalam kolom yang ke dalam tabel yang sudah ada. Sama dengan learn da.columns sama dengan total sama dengan total. Ada yang salah. Kolom ini kurang n, kolom ini kita bisa lihat ini merupakan
penjumlahan dari orang yang terkonfirmasi COVID, yang meninggal, dan yang berhasil sembuh karena COVID. Ini kita bisa lihat juga DA. Nah, di sini sudah ditambahkan kolom total untuk keseluruhannya. Sehingga kolomnya menjadi 9 kolom. Kalau untuk karena ini sudah ada indeksnya, coba kita buang kolom nomor yang ada di depan sini. Perintah yang digunakan merupakan yaitu DA drop. DA drop sama dengan SNO sama dengan true. Karena kita akan menghapus kolom nomor dengan permanen, maka kita gunakan perintah in place sama dengan true. Kita coba. Ternyata ada yang error. Kolom. Oh, kita coba lihat kembali DA. Nah, sini terdiri dari 8 kolom dan yang awalnya tadi tidak ada total dan adanya nomor sekarang berubah. 8 kolom itu hanya ada total dan dikurangi dengan kolomnya. Selanjutnya, di sini karena nama province atau state sama country atau region terlalu panjang, maka kita bisa juga mengubah nama dari judul tabel tersebut, nama dari kolom maksud saya, dengan perintah da.rename. da.rename dari kolom da.rename dari kolom state dari kolom hanya itu atau state ubah menjadi state saja. Selanjutnya country atau region kita ubah menjadi country. Tambahkan in place sama dengan true. Nah, ini namanya sudah berubah menjadi state dan country. Selanjutnya dari data ini kita mau melihat berapa sih kematian terbesar dikarenakan COVID. Kita bisa menggunakan perintah DA yes. Terbesar berarti kita menggunakan N largest. Kita lihat 5 tertinggi. Nah, 5 ini merupakan kematian terbesar karena COVID, yaitu sebesar 112.385 jiwa, 112.379 jiwa,
dan seterusnya, semuanya berada di atas 112.000. Negara mana sih yang mengalami kematian terbesar karena COVID? Kita bisa cek dengan da.log 305972. Kita akan melihat negara mananya. Kita menggunakan country. Ternyata yang mengalami kematian terbesar karena COVID itu negara UK. Yang kedua itu 305207. Dan ternyata masih UK. Jadi ternyata dari data tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa kematian terbesar itu terdapat di negara UK. Selanjutnya, kita juga bisa melihat data dalam satu negara. Kita coba lihat kematian yang terkonfirmasi COVID dan yang berhasil sembuh karena COVID di negara US. US sama dengan kita menggunakan perintah .grow b country. us.get grow Kita coba lihat di sini aja. Ini adalah hasil pekerjaan saya. Kita lihat codingnya untuk melihat hanya satu negara. Mana ya? Data kasus. Ternyata nggak ada ya. DA country. Kita lewatin dulu, nanti kita coba cari codingnya yang benar. Selanjutnya kita lihat kasus COVID yang ada di Indonesia. DA country. Indonesia. Kita lihat teratas. Ini merupakan kasus COVID yang ada di Indonesia. Dari total tabel keseluruhan yang dilaporkan itu 306.429 jiwa. Nah, Indonesia itu berada di urutan 3.114. Jadi tidak terlalu awal dan tidak terlalu akhir. Jadi pada saat terjadinya COVID itu Indonesia di pertengahan COVID sedang berlangsung. Nah, COVID itu masuk ke Indonesia. Dapat dilihat di sini bahwa pertama kali yang terkonfirmasi COVID itu ada 2 orang,
yang dilaporkan, yang diobservasi pada tanggal 2 Maret 2020, dan dilaporkan terakhir itu 2 Maret 2020 pukul 18.03.04. Selanjutnya kita akan melihat tentang plot grafik dari orang-orang yang berhasil sembuh dari COVID. Kita gunakan plt.plot yang ada di Indonesia. Ini jangan lupa plt.show untuk menampilkan plotnya. Kita tunggu sebentar. Plot. Nah, ini adalah sumbu X adalah tanggal observasinya, dan sumbu Y-nya ini adalah yang berhasil sembuh, jumlah jiwa yang berhasil sembuh dari COVID. Dapat dilihat di sini, semakin hari semakin banyak peningkatan, grafiknya terus menaik, yang menandakan bahwa penyembuhan COVID itu semakin lama semakin banyak, dan itu bisa dibilang cukup bagus. Kita pun juga bisa melihat tentang kematian. Berapa sih orang yang meninggal karena COVID di Indonesia? Apakah grafiknya akan menurun atau naik? Kita tunggu sebentar. Dan ternyata angka kematian dari kasus COVID yang ada di Indonesia juga semakin hari semakin meningkat. Kita coba lihat jumlah. Kita coba lihat per tanggal. Di sini COVID mulai masuk di Indonesia dari 3/2/2020. Kita coba lihat kasus. Kita coba kasus Maret. Kita coba lihat kasus yang terjadi pada tanggal di Indonesia itu 13. Kita lihat ada nggak sih kasus COVID yang ada di Indonesia tanggal 20 Maret 2020. Ya. Nah, ternyata pada tanggal 20 Maret 2020 di Indonesia itu ada 369 orang yang terkonfirmasi terkena COVID, 32 orang yang meninggal, dan 15 orang yang berhasil sembuh. Nah, kita coba lihat kasus yang terjadi setelah tanggal 3. IND observation
lebih dari sama dengan kasusnya itu dimulai 2 Maret 2020, 03, 02, 2020. Coba kita lihat. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kasus COVID pertama kali itu masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, dan di sini kita bisa lihat semenjak tanggal 2 Maret 2020 terjadi peningkatan terus sebanyak 394 kali 8 kolom per harinya. Berarti setelah itu masih terdapat 394 hari lagi kasus COVID itu terus meningkat. Di sini bisa dilihat bahwa semakin hari semakin banyak jumlahnya. Selanjutnya kita bisa mengurutkan, kita akan mencoba mengurutkan dari yang mengalami kesembuhan terbanyak karena COVID. Kita bisa pakai sort, value, di sini kita value yang berhasil sembuh karena COVID, angka kesembuhan. Recover ascending sama dengan true. Kita urutkan dari yang mengalami proses kesembuhan terbanyak hingga terkecil secara permanen. Berarti kita harus tambahkan ini ascendingnya false, dan kita tambahkan in place sama dengan true. Yang salah, sort value atau di sini ada yang salah. Ternyata masih ada yang salah. Kita coba lihat. Cara mengurutkannya itu adalah, ini saya kurang S, values. Kita lihat. Nah, di sini sudah ditampilkan yang mengalami recover terbanyak itu berasal dari negara US. Bisa dilihat, ini ada 6.399.531 orang yang mengalami kesembuhan karena COVID. Kita pun juga bisa menampilkan, karena ini terlalu banyak, kita bisa menampilkan hanya kita tampilkan negara, country, confirmed date, dan yang recover. Berarti dengan perintah DA,
sini kita akan melihat posisi 5 terbawah dari negara-negara yang terkena COVID. Ini ada yang salah di bagian ini. Nah, ini adalah 5 negara terbawah yang mengalami kesembuhan, karena tadi kan sebelumnya data ini sudah diurutkan secara permanen, diubah menjadi yang paling banyak mengalami kesembuhan. Berarti di bawah ini adalah negara-negara yang paling sedikit mengalami kesembuhan, yaitu ada US dengan 0, Netherlands itu ada 0, bahkan Kolombia itu sampai minus. Sekian analisis data dari saya. Sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang bisa dianalisis dari data-data ini. Tapi untuk saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.